Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 8. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 159 hingga 160, soal nomor 6. Disimak ya, Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 6. Tunjukkan hubungan antara dua himpunan di bawah ini dengan menggunakan cara diagram panah, diagram kartesius, atau himpunan pasangan berurutan. A. Apabila diketahui himpunan P, anggotanya 2, 6, 8, 9, 15, 17, 21, dan anggota himpunan Q yaitu 3, 4, 5, 7, maka nyatakan hubungan dari himpunan P ke himpunan Q yang relasinya kelipatan dari dengan menggunakan cara diagram panah. B. Apabila diketahui himpunan R anggotanya 2, 3, 5, 9, 12 dan himpunan S anggotanya 1, 4, 7, 10, 13, maka nyatakan hubungan dari himpunan R ke himpunan S yang relasinya 1 lebihnya dari dengan menggunakan cara diagram kartesius. C. Apabila diketahui himpunan T anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan himpunan U anggotanya 3, 4, 5, 6, 8, maka nyatakan hubungan dari himpunan T ke himpunan U yang relasinya faktor dari dengan menggunakan cara himpunan pasangan berurutan. Oke, jadi satu persatu kita kerjakan. Khusus untuk yang A nanti menggunakan cara diagram panah, yang B menggunakan cara diagram kartesius, dan yang C menggunakan cara himpunan pasangan berurutan. Jadi hanya cara-cara yang diperintahkan itu aja yang digunakan ya, Dek ya. Oke, untuk menyelesaikan kita mulai dari soal yang A tadi. Kak Sari akan catat ulang anggota himpunan P dan anggota himpunan Q. Kemudian nanti relasinya kelipatan dari, terus kita buat diagram panahnya. Ini dia. Nah, ini Dek, Kak Sari udah catat ulang. Anggota himpunan P itu 2, 6, 8, 9, 15, 17, dan 21. Anggota himpunan Q-nya 3, 4, 5, 7. Nah, di sini juga sudah Kak Sari siapkan ya untuk membuat diagram panah. Itu kita buat seperti kotak kayak gini. Nanti di sini untuk mengisi semua anggota himpunan P, yang di sini untuk semua anggota himpunan Q. Kemudian karena tadi relasinya adalah kelipatan dari, nah ini kita kasih panah terus tulisin kelipatan dari. Kita catat dulu untuk anggota himpunan P 2, terus kasih titik depannya, 6 kasih titik, 8 titik, 9 titik, terus 15, 17, dan 21. 15 titik, 17 titik, dan 21 titik. Nah, untuk himpunan Q 3, 4, 5, 7 kita tulisnya gini, titik dulu baru 3, titik dulu baru 4, titik dulu baru 5, titik dulu baru 7. Oke, sekarang kita siapkan untuk panah-panahnya. Caranya gini, bacanya 2 itu kelipatan dari berapa? Nggak ada ya. Ya, 2 itu bukan kelipatan 4 loh ya. Justru 4 itu yang kelipatan 2. Jadi bukan. Ini 2 jangan dihubungkan dengan 4. Salah nanti jadinya. Nah, lagi 6 adalah kelipatan dari 3. Bener kan? Karena 6 itu hasil dari 3 kali 2. Cara ngeceknya gitu. Kan 3 kali 2 itu 6. Berarti benar 6 adalah kelipatan dari 3. Kita hubungkan menggunakan panah. Hati-hati ya, memahami kelipatan dari. Nah, lagi sekarang 8. 8 adalah kelipatan dari 4. Betul ya? 8 itu kelipatan dari 4. Kan 4 kali 2 itu 8. Cara ngeceknya gitu. Oke. Berikutnya 9. 9 adalah kelipatan dari 3. Ya dong, kan 3 kali 3 adalah 9. Jadi nggak apa-apa, 3-nya ini dipanah lagi oleh 9 gini. Nggak apa-apa. Oke, lanjut. Agak ke atas ini. Nah ya, 15. 15 adalah kelipatan dari 3. Ya kan, karena 3 kali 5 itu 15. Terus 15 juga kelipatan dari 5. Karena 5 kali 3 juga 15. Jadi 15 di sini nembak ke angka 3, juga nembak ke angka 5. Bolehkah Kak kayak gitu? Boleh, boleh banget ya. Jadi 15-nya nembak ke angka 3. Sekaligus dia nembak ke angka 5 di sini.
Nah, karena memang 15 ini kelipatan 3, 15 juga kelipatan 5, ya. Lagi 17, 17 adalah kelipatan dari nggak ada. Kalau nggak ada ya udah dilewatkan, seperti 2 tadi juga nggak ada. 21, 21 adalah kelipatan dari 3, betul ya, karena 3 kali 7 kan 21. 21 juga kelipatan dari 7 ya, karena 7 kali 3 itu 21. Jadi kayak tadi 21 ini nembak ke 3 sekaligus nembak ke 7. Nah, udah. Sip. Kalau udah seperti ini, beres ya. Inilah diagram panah untuk menjawab poin pertanyaan yang A. Buat seperti ini ya, Dek ya, serapi mungkin. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang B. Di sini Kak Sari akan catat himpunan R beserta anggotanya, himpunan S beserta anggotanya. Kemudian relasinya nanti 1 lebihnya dari, tapi disajikan menggunakan cara diagram Kartesius. Ya udah Kak Sari ajarin ya, seperti ini, Dek. Di sini untuk menjawab soal poin yang B, Kak Sari sudah tulis ulang. R anggotanya 2, 3, 5, 9, 12 dan S anggotanya 1, 4, 7, 10, 13. Dari sini ya. Nih 2, 3, 5, 9, 12, 1, 4, 7, 10 dan 13. Oke, karena dimintanya menggunakan cara diagram Kartesius, berarti kita siapkan diagram Kartesiusnya yang seperti ini. Bikin garis mendatar dan bikin garis tegak. Di sini titik asalnya atau 0 ya. Untuk yang mendatar ini sebagai R-nya. Jadi himpunan R. Karena ini nanti kan relasinya itu dari himpunan R ke himpunan S. Jadi yang mendatar itu yang awal, yang R ini. Di sini R. Kemudian nanti yang tegak di sini sebagai S-nya. Oke, nah sekarang kita masukkan untuk anggota himpunan R itu adalah 2, 3, 5, 9, 12. Letakkan, tetapi meletakkannya harus baik. Kak Sari bikin skalanya itu kayak gini deh. Jadi ini 0, di sini nih langsung 2, ini 4, ini 6, ini 8, ini 10, ini 12, ini 14. Jadi Kak Sari loncat 2, loncat 2. Sehingga kalau kita mau meletakkan 2, 2 sudah ada. Kemudian 3, 3 berarti di antara 2 dan 4 di sini. Kemudian 5 itu di antara 4 dan 6 ya. Berikutnya 9, 9 di antara 8 dan 10 dan terakhir 12, 12 ada di sini. Nah, jadi nanti terlihat semuanya 2, 3, 5, 9 dan 12. Ini anggota himpunan R. Untuk angka-angka yang lain biarkan saja nggak apa-apa. Paham ya? Atau kalau mau kamu lengkapi kayak gini boleh nih 1, ini 7, di sini 11, di sini 13. Dilengkapi begini juga boleh. Nah, sekarang kita letakkan untuk anggota-anggota himpunan S. 1, 4, 7, 10, 13. Pastikan angka-angka ini ada pada diagramnya. Oke, Kak Sari loncatnya kayak tadi lagi. Nih 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nah, berarti nanti angka 1 itu di sini. Angka 4 sudah ada, angka 7 itu yang ini, Dek. Ya, terus angka 10 ada, nah, angka 13 itu di sini. Kalaupun mau kamu lengkapin boleh, nggak salah kok. 1, 3, 4, 5 gitu ya. 8, ini langsung 9, ini 11. Boleh dilengkapi kayak gini boleh. Nah, sekarang kita hubungkan. Tadi relasinya 1 lebihnya dari. Bacanya kayak gini. Untuk angka-angka R-nya saja itu kan 2. Ini Kak Sari tandain gini ya, Dek ya, biar nggak ketukar sama yang lain. 3, terus 5, terus 9 dan 12. Nah, bacanya gini. 2 adalah 1 lebihnya dari berapa? Tetapi hati-hati yang ini juga harus kita tandain dulu. Adanya 1, 4, kemudian 7, kemudian 10 dan terakhir 13. Hanya ini kan anggota himpunan S ya. 1, 4, 7, 10 dan 13. Nah, sekarang bacanya gini. 2 adalah 1 lebihnya dari 1, ya kan? Karena 1 kalau ditambah 1 itu 2. Jadi 2 ini dihubungkan dengan 1. Menggunakan penggaris sebisa mungkin lurus. Bikin garis putus-putus kayak gini. Ups, maaf. Nah, gini deh. Oke, ya ini digaris ulang boleh biar lurus.
Oke, berarti di sini ada sebuah titik. Nah, sekarang baca lagi 3. 3 adalah satu lebihnya dari 2. Sebetulnya kan gitu. Tetapi karena 2 ini bukan anggota himpunan S, jadi nggak boleh 3 dihubungkan dengan 2, nggak boleh. Jadi gimana dong Kak? 3 ini nggak punya pasangannya. Ya udah kita lewatin aja. Lanjut yang 5 ya. 5 adalah satu lebihnya dari berapa? Dari 4. Karena kan 4 kalau ditambah 1 memang benar 5. Jadi 5 kita hubungkan dengan 4. Oke. 5 punya pasangan yaitu 4. Karena memang 5 itu satu lebihnya dari 4. Ya kan? Nah, berarti di sini kasih titik. Berikutnya, lihat di R lagi 9. 9 adalah satu lebihnya dari 8 sebetulnya ya Dek ya. Tapi karena 8 ini bukan anggota himpunan S, berarti jangan dihubungkan. 9 dengan 8 nggak boleh dihubungkan ya. Nah, berarti 9 ini nggak punya pasangan. Lagi, berikutnya 12. 12 adalah satu lebihnya dari 11 sebetulnya. Tapi karena 12 ini kalau dihubungkan dengan 11 malah salah, ya berarti jangan dihubungkan. Kenapa salah? Karena 11 ini kan bukan anggota himpunan S. Lihat, anggota himpunan S nggak ada angka 11-nya. Ya, makanya tadi di sini sama Kak Sari nggak dikasih buletan ya 11-nya. Tuh. Terus selanjutnya setelah angka 12 nggak ada lagi angka berikutnya. Berarti udah. Pasangannya hanya ini. 2 dipasangkan dengan 1 dan 5 dipasangkan dengan 4. Perlu ditarik garis apa enggak? Enggak perlu. Jadi kalau diagram kartesius biarkan aja seperti ini apa adanya. Hanya saja di bawahnya kita kasih judul ya. Diagram kartesius satu lebihnya dari. Nah, dikasih tanda petik ini deh. Dah, gini. Ini orang-orang udah baca diagram kartesius satu lebihnya dari, pasti dari himpunan R ke himpunan S. Jadi, 2 adalah satu lebihnya dari 1, 5 adalah satu lebihnya dari 4. Selesai. Ya, ini untuk menjawab poin pertanyaan yang B. Buat seperti ini ya sayang ya. Oke, nah buat catatan seandainya nanti guru kalian itu menghendakinya yang ditulis di sumbu R dan yang ditulis di sumbu S ini hanya anggota-anggota himpunannya saja. Kalau gitu ya udah kita ikutin. Berarti ini yang lain selain yang kita lingkari ini Dek, dihapus aja. 1, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14 ini kita hapus aja. Kalau itu keinginan guru kelas kalian ya, nggak apa-apa. Toh ini kan Kak Sari pakai pensil juga sih ya. Dan kalian kan pasti belum menuliskannya ya. Nah, jadi pokoknya ini tadi Kak Sari tulis semua kan untuk peletakannya supaya betul. Nah, setelahnya dihapus kayak gini juga kan gampang. Oke. Nah, gitu ya. Kalau garisnya agak hilang, boleh ditebelin lagi. Ya kan? Jadi yang tersisa benar-benar hanya anggota himpunan R, yaitu 2, 3, 5, 9, dan 12. Demikian juga untuk yang di sumbu S ya, kita hapus selain yang dilingkari tadi. Oke. Hapus aja, nurut aja ya, karena nurut itu udah paling bener, udah paling enak. Nah ini ditebelin lagi kalau seandainya kehapus ya garisnya. Oke, berarti yang benar-benar dicantumkan hanya yang anggota himpunan S saja di sini. 13-nya juga. Oke, dah ya. Beres ya Dek ya, sempurna. Nah sekarang kita lanjut ke poin pertanyaan yang C. Kita lihat untuk yang C, apabila diketahui himpunan T-nya ini, himpunan U-nya di sini, nanti disuruh menyajikannya menggunakan himpunan pasangan berurutan. Relasinya faktor dari. Nah, ini gampang ya. Dari 3 cara sebenarnya yang paling challenging, yang paling menantang itu diagram kartesius, Dek. Diagram panah gampang, himpunan pasangan berurutan juga gampang. Diagram kartesius ini agak lebih susah karena kan kita memang harus menyiapkan
diagramnya dulu sebelum mengerjakan, ya enggak? Makanya untuk poin yang C ini mudah sekali. Caranya seperti ini. Akan kucatat dulu ya anggota himpunan T dan U. Oke, ini sudah kucatat ya untuk yang C. Anggota himpunan T 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anggota himpunan U 3, 4, 5, 6, 8. Memang nggak ada angka 7-nya ya. 3, 4, 5, 6, 8. Lihat aja di sini. Tuh 3, 4, 5, 6, 8. Oke, nah sekarang ini sudah Kak Sari tulis juga himpunan pasangan berurutan dari himpunan T ke himpunan U dengan relasi faktor dari adalah, nah kita siap jawab. Caranya buka dulu kurung kurawal yang besar kayak gitu, diikuti kurung biasa. Sekarang lihat, ini kan dari T ke U, berarti bacanya gini. 1 adalah faktor dari berapa? 1 adalah faktor dari 3, 1 juga faktor dari 4, 1 juga faktor dari 5, 1 juga faktor dari 6, 1 juga faktor dari 8. Jadi ini kita buat pasangannya semua deh. Kebetulan karena 1 itu kan faktor dari semua bilangan di sini. Nah, nulisnya gini, 1,3 tutup kurung, koma, buka kurung, 1,4, 1,5, 1,6, 1,8 tutup kurung, koma. Oke. Nih, tugasnya angka 1 udah selesai, udah dipasang-pasangkan. Sekarang geser ke sini. 2. 2 adalah faktor dari berapa yang ada di sini? 2 adalah faktor dari 4, 2 juga faktor dari 6, 2 juga faktor dari 8, ya kan? Berarti kita tulis 2,4, 2,6, 2,8 gitu. Sekarang bergeser ke 3. 3 adalah faktor dari berapa saja yang ada di sini ya. 3 adalah faktor dari 3, 3 juga faktor dari 6. Jadi kita tulis ya 3,3, 3,6. Lanjut, 4. 4 adalah faktor dari 4. 4 juga faktor dari 8. Faktor itu artinya 4 itu bisa dijadikan 4 dengan cara dikali 1 ya. 4 juga bisa dijadikan 8 dengan cara 4-nya ini dikali 2. Maksudnya faktor itu gitu loh, Dek. Ya. Oke, jadi kita hubungkan ya 4,4, 4,8. Oke, lanjut sekarang. 5. 5 adalah faktor dari 5 ini saja ya. Karena 5 kali 1 kan yang hasilnya 5. Lanjut, 6. 6 adalah faktor dari 6 saja. Apakah 6 adalah faktor dari 3? Bukan ya. Justru 6 itu kelipatan dari 3. Karena yang diminta adalah faktor dari, berarti 6 adalah faktor dari 6. Oke, kita tulis 6,6. Sudah kan? Pada himpunan T udah nggak ada lagi ya. Berarti sudah selesai. Kalau udah selesai, tutup kurung kurawal gini, titik. Sudah. Nah, ini cara menjawab poin pertanyaan yang C. Berarti beres sudah ya. Tugas kita mengerjakan soal nomor 6 halaman 159 sampai 160. Kak Sari anggap selesai. Kalau ada pertanyaan, Dek, silahkan tanyakan di kolom komentar ya. Nanti Kak Sari bantu jawab. Untuk yang mau gabung di grup, chatnya ke 081 456 10 9 8 7 0. Kak Sari tunggu. Nah, sekarang aku pamit dulu ya. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Dan kalau kamu belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.